tanam-tanam sekitar ini guys. Ini kan sekunder. Sekunder. Nah, ini banyak. Enggak, sisa-sisa Pak. Halo guys, selamat siang. Saya sekarang ada di Persemaian Mentawir, ya, yang ada di bagian atau mendekati wilayah IKN, Ibu Kota Nusantara. Saya sekarang berdiri di daerah yang disebut dengan Acclimatization House, ya. Nah, di sini kita lihat ada tumbuhan pucuk merah dan tabebuya, ya. Ya, ini namanya lokasi ruang aklimatisasi, guys. Nanti setelah selesai di aklimatisasi, kita taruh ke open growth area. Namanya nanti saya akan tunjukkan juga. Jadi ini hanya 2 spesies ini ya yang kita kembangkan di sini, tabebuya dan pucuk merah. Jadi dua-duanya ini kategorinya adalah scenic beauty species. Jadi untuk memperindah ibu kota negara nanti akan banyak nih tanaman pucuk-pucuk merah, tanaman tabebuya yang akan kita tanam ya, dalam rangka mempercantik pemandangan di ibu kota Nusantara kita. Ya guys, terima kasih. Hai guys, saya sekarang berdiri di lokasi yang disebut dengan Open Growth Area atau OGA ya, yang ada di sini. Jadi setelah di Acclimatization House tadi, bibit-bibit yang sudah siap, sudah mengalami aklimatisasi atau proses aklimatisasi, kita pindahkan perlahan-lahan di Open Growth Area, dan kita lihat di Open Growth Area ini ditutup dengan paranet ya. Itu artinya sebetulnya supaya dia tidak terekspos secara langsung dari sinar matahari yang berlebihan, sehingga perlu pakai paranet begini dalam rangka dia menyesuaikan di daerah terbuka gitu ya. Dan ini macam-macam sebetulnya, sekali lagi ini lebih kepada scenic beauty species yang kita tanam di sini. Ada tabebuya, kemudian ada kaliandra. Nah, itu yang paling banyak nih guys. Ini yang kita sebut dengan pohon salem, daun salem ya. Daun salem penting bagi ibu-ibu untuk masak, karena ini penyedap rasa guys, sebetulnya ya, salah satu penyedap rasa. Dan ini menjadi favorit ya Mas di sini ya. Jadi favorit ibu-ibu katanya nanam daun salem ini guys. Nanti kalau di IKN tuh banyak restoran, apalagi masak lodeh ya, masak ikan, butuh daun salem ini. Saya juga paling suka ya daun salem ini. Sebetulnya kita nggak pernah nyoba ya. Harusnya daun salem ini bisa jadi teh loh. Diambil pucuknya yang ini, yang muda ya, dikeringin jadi teh. Itu bisa sehat ya. Jadi ini macam-macam tanaman scenic beauty yang kita pelihara di sini. Termasuk ini saya lihat ada ini ya, rambai ya. Rambai, Pak. Rambai, pohon rambai ini. Buah rambai itu termasuk endemiknya Kalimantan, guys. Ya, yang bisa kita tanam di di ibu kota Nusantara nanti. Bahkan ada duren juga tuh. Saya lihat ya. Yang kita sekarang taruh di open growth areas. Mudah-mudahan nanti pada saat siap, nah ini baru kita pindahkan. Kita tanam di di lokasi-lokasi penanaman yang ada di wilayah IKN guys, sehingga kita akan menghijaukan kembali IKN itu, mengembalikan kepada hutan tropis Kalimantan dengan ciri khas spesies endemisnya Kalimantan ya. Kita perbanyak ya supaya hutan tropisnya balik.
ini saya lagi di open growth area ini. Nah, saya ada ketemu ibu ini nih. Ibu apa kerjanya ibu? Ya. Ibu kerjaannya apa di sini? Kerjanya. Cabut rumput. Oh, cabut rumput. Ya, rumput-rumput pengganggu gitu ya. Yang ada di sekitar apa polybag yang bibit ini ya. Pak. Kalau nggak dicabut kenapa Bu? Rumput lihat. Nanti rimba. Oh, jadi rumputnya malah tumbuh banyak besar gitu ya, baru bibitnya berkurang ya. Ini setiap hari berapa orang Bu? Ya. Yang kerja di sini, yang menjaga memelihara ini? Dan itu Pak, ada yang 50. Oh, 50 orang setiap hari ya? Ya, dan nentu. Ada ya. Keperluan. Oke, tahu lah hari Kanin, hari Minggu ya, mungkin libur, nggak banyak orang ya. Oke, jadi hampir antara 50 50 orang ya yang kerja khusus menjaga di open growth area ini ya. Ngambilin rumput-rumput pengganggu gitu ya supaya bibit ini bisa tumbuh baik dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya, masih ada rumput-rumput tumbuh di polybag itu ya. Nah, ini tugasnya ibu ini, guys. Ibu-ibu ya, terutama banyak ibu-ibu ya. Laki-lakinya ada juga. Ada juga, Pak. Tapi lebih banyak mana? Laki-laki atau perempuan yang kerja di sini nyambut ini? Kebanyakan perempuan. Perempuan, guys. Jadi di sini gendernya sudah hebat ya. Proporsi perempuan, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yang menjaga di open growth area ini, guys. Ngambilin rumput-rumput pengganggu itu loh. Kalau enggak rumputnya yang tumbuh besar, bibitnya kalah. Ya, ini contohnya, guys. Ini kan ini rumput pengganggu nih, cepat sekali dia. Nah, ini ibu nih harus nyabut buang kayak gini. Nah, guys. Kita lihat toh. Tinggi sekali dia, hampir tinggi dari bibitnya sendiri. Ini yang menjadi pengganggu istilahnya ya. Ya. Nah, ini banyak. Ini jenisnya banyak ya, Bu. Ya. Ini semua ya. Nah, ini coba. Dan akarnya kuat, guys. Dia kuat sekali nih. Tuh. Coba lihat nih. Nih. Ini kalau dibiarin tumbuh besar, ya bibitnya yang terganggu, guys. Karena ini ada kompetisi juga. Dia ngambil unsur hara yang ada di polybag. Nah, tumbuh pohonnya jadi tidak tumbuh baik kalau dibiarin tumbuh terus berkembang ya. Nah, akarnya juga masif ya. Demikian ya guys, wawancara singkat saya dengan ibu. Ibu siapa namanya Bu? Rismawati. Ibu Lismawati. Risma. Ya. Rismawati salah satu petugas yang menjaga melihara di open growth area ini, menarik tanaman-tanaman pengganggu seperti ini kan. Coba lihat. Bayangkan kuat sekali nih, sampai polybag ini terangkat, guys. Kan coba lengket dia, guys. Ya, ini harus dibuang karena dia mengganggu pertumbuhan bibit-bibit yang ada gitu. Demikian ya, guys. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Nah, itulah tadi, guys. Kita lihat open growth area yang ada di Persemaian Mentawir ini cukup luas. Ini sekitar 12 hektar ya secara keseluruhannya. 17 hektar secara keseluruhan, tapi open growth areanya sendiri sepertiga dari 17 hektar itu, guys ya. Kita lihat ini bibit-bibit yang kita siapkan dalam rangka mendukung transformasi tropical rainforest di IKN ya. Banyak sekali bibit-bibitnya, mudah-mudahan kalau sudah ketinggian di atas 60 cm sudah siap untuk dipindahkan atau ditanam, guys. Ini ya produksi bibit per tahun kira-kira 4 juta bibit ya. Kapasitas kita berapa nih? 15 juta ini kata Ibu Kepala BPDAS-nya. Tuh ini orangnya. Ini beliau ini yang bertanggung jawab nih, guys ya. Ya, ini ada Dirjen Gakum juga nih, guys ya. Iya, untuk menjaga tanaman di sini. Nah, ini embungnya, guys. Ya, embung yang ada di Mentawir ini cukup bagus juga karena ada jogging tracks-nya, guys ya. Kita lihat. Ada jogging track di sini. Jadi kalau nanti kita pindah ke IKN, rencana kita lebih banyak nginap di sini, guys. Supaya kita bisa jogging pagi-pagi di sini, habis itu ke kantor ya. Nah, jadi lebih enak kalau nginap di ini kayaknya di Mentawir ini, guys ya. Itu embung Mentawir namanya tuh, lihat ya. Tuh. Keren kan? Dan ini banyak ikan nih, guys, sudah 7 hektar ya. Jadi 7 hektar
Ke depan mudah-mudahan juga kita kombinasikan sebagai objek wisata ini guys. Ya. Halo guys, saya sekarang berdiri dengan latar belakang yang kita sebut dengan Embung Mentawir guys. Jadi persemaian Mentawir ini di samping kita membangun fasilitas persemaian seperti tadi acclimatization house, open growth areas dan sebagainya, juga ada embungnya guys. Jadi embung ini luasnya lebih kurang 7 hektar yang dibangun sebagai tampungan air ya yang ada di Mentawir ini. Fungsinya juga adalah air dari embung ini kita pakai untuk nyiram ya, bahan untuk menyiram tanaman atau bibit-bibit yang ada di open growth area maupun yang di acclimatization house. Nah, embung ini sudah punya jogging tracks guys ya. Jadi 7 hektar ini punya jogging tracks. Jadi pagi hari atau sore orang bisa jogging ke depan di sini ya. Dan ini bisa menjadi lokus wisata baru gitu ya, wisata eco-tourism sebetulnya ya yang bisa kita bangun. Kenapa? Ada orang belajar persemaian, orang bisa olahraga melihat menikmati embung ini. Dan kita lihat sekarang udah mulai ada tanam macam-macam tanaman, ada alstonia pula ya. Kemudian juga ada pohon-pohon lain yang nanti bisa membuat embung ini menjadi sangat indah, sangat hijau gitu ya. Enak untuk dinikmati sambil orang jalan atau jogging pagi. Jadi cukup luas ini. Keliling embung ini 7 hektar ini cukup untuk setiap hari bisa berolahraga ya guys. Saya sarankan datang ke sinilah, cek ya, melihat apa yang dibangun oleh pemerintah di persemaian Mentawir ini disertai berbagai fasilitas termasuk embung yang 7 hektar ini. Jadi ini bagian juga di samping eco-tourism bisa juga menjadi healing tourism activities guys. Ini luar biasa upaya pemerintah dalam rangka mendukung ya transformasi hutan hujan tropis di IKN ke depan. Ini guys, kita menyusuri open growth area yang ada di persemaian Mentawir ini. Ya, ini kita lihat nih. Persemaian Mentawir ya. Kita lihat. Jadi ini sebetulnya motor listrik ini dipakai untuk melakukan inspeksi setiap hari ya guys. Karena luasnya cukup luas ini persemaian Mentawir ini, sekitar kurang lebih 17 hektar secara keseluruhan ya. Dan open growth areanya sekitar sepertiga dari itu ya. Dan inilah fungsinya, sekali lagi motor listrik ini dipakai karyawan atau staf yang ada di sini untuk mengontrol persemaian yang begitu luas ini guys. Jadi ada 2 komponen utama persemaian ini, yaitu ini open growth areas yang dilengkapi dengan paranet gitu ya. Jadi fungsinya adalah dalam rangka mempersiapkan bibit ini di daerah sebelum penanamannya di tempat lokasi-lokasi tanam guys. Ya, kemudian ada bangun nanti di depan sana, itu yang kita sebut dengan acclimatization house ya. Jadi di situ untuk rumah aklimatisasi gitu ya, adjustment untuk iklimat sebenarnya, climate-nya ya, sehingga sebelum dipindahin ke open growth area seperti ini guys ya. Jadi coba kita lihat begitu luasnya persemaian Mentawir ini dalam rangka kita mendukung ya pemulihan atau transformasi dari tanaman industri menjadi hutan rainforestnya, tropical rainforestnya Kalimantan. Nah ini sebelah kanan ini, kanan saya ini guys, itu yang disebut dengan tadi acclimatization house ya, sangat luas juga. Dan sebelah kirinya nih yang disebut dengan open growth area ya. Nah, ini macam-macam bibit di sini guys. Ada scenic beauty ya, ada juga duren ini ya, ada juga tanaman meranti, ada tanaman ya juga yang fungsinya untuk sayur-sayuran seperti tadi ya, tanamannya untuk apa namanya, daun salam gitu ya. Dan banyak ini, bahkan banyak pelangiran juga sebelah kanan saya ini ada tanaman bibit pelangiran gitu ya. Jadi macam-macam spesies endemik Kalimantan
khususnya kita kembangkan di Persemaian Mentawir ini guys. Sehingga harapan kita tadi untuk mendukung transformasi tropical rainforest Kalimantan nanti di ibu kota Nusantara ya. Ini sangat penting ya guys. Jadi Persemaian Mentawir ini tahun kemarin kita sudah menyiapkan sekitar 4 juta bibit. Nah, kapasitasnya sendiri sebetulnya sampai hampir 14 juta bibit sebetulnya bisa diproduksi setiap tahun di Persemaian Mentawir ini guys ya. Jadi kita harus optimis bahwa ke depan ya proses transformasi terutama di KEPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, dari hutan tanaman industri yang ada saat ini menjadi hutan hujan tropis Kalimantan dengan dukungan utama dari Persemaian Mentawir ini. Dan tentu proses transformasi kembali ke tropical rainforest itu bukan waktu instan guys ya, bukan waktu jangka pendek, tapi ini adalah waktu yang sangat jangka panjang. Karena ada macam-macam spesies yang kita siapkan di sini, ada yang fast growing ya atau cepat, ada yang juga slow growing species. Nah, untuk yang pertama prioritas memang kita mau mengembangkan yang fast growing species sambil juga kita tanam yang slow growing species guys. Ya, ini yang kita siapkan sekarang ini. Ada buah-buahan juga banyak nih, ada jambu air ya, kita tanam di situ di samping duren tadi ya, ada juga macam-macam. Intinya yang kita siapkan di Persemaian ini guys adalah tanaman kayu-kayuan dan tanaman yang kita sebut sebagai MPTS ya, multi tree species ya. Nah, ini kita lihat guys ya, kita jalan ke embung lagi guys ya. Nih, jadi kita lihat embung ini. Tadi saya bilang embung ini luasnya sekitar 7 hektar ya, yang dibuat di sini salah satu untuk kita mendukung ya scenic beauty. Bahkan ada bebek-bebek sudah itu guys ya. Saya mau lihat ke dalam nih guys. Nah, sudah ada bebek alam, kayaknya sudah ada di sini guys ya. Tuh, ini Embung Mentawir ya, yang 7 hektar. Jadi ada jogging track nih. Ini saya lewat jogging track nih sekarang guys ya. Kita putarin jogging track sini ya guys. Ya, sampai habis kita putarin ya. Supaya kita guys bisa dapat gambaran nih. Seluas apa ini Embung Mentawir ya. Yang bisa dijadikan lokasi untuk jogging track ya, maaf, jogging track setiap hari ya. Ini luar biasa ya upaya pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan tropical rainforest di IKN. Maka kita siapkan persemaian skala besar ya di Mentawir yang disertai dengan embung besar begini. Bahkan saya dapat informasi nih guys, bahwa sudah banyak yang mancing di embung ini guys ya. Iya guys, jadi saya sekarang masih sampai di ujung jogging track yang belum selesai guys. Cuma jogging track ini akan terus dilanjutkan sampai habis ya, sampai keliling Embung Mentawir yang 7 hektar luasannya ini guys. Jadi kita sampai di sini dulu karena ini masih menunggu tahap pembangunan selanjutnya untuk jogging track sini. Ya sekali lagi ini embung sangat luas guys ya, 7 hektar. Bahkan saya dengar juga sudah ada masyarakat yang mancing sering di sini guys. Sudah banyak ikan ternyata katanya. Bahkan tadi saya lihat ada mentok ya burung semacam bebek itu yang sudah ada di sini guys. Jadi ini bagian dari untuk mengatraksi biodiversitas, khususnya apifauna ya, yang ada di sini. Kita susur lagi guys, embung ini ya.
lewat jogging tracks ini. Tuh kan indah kan? Nanti kalau pohon-pohon ini sudah mengeluarkan daunnya yang banyak, ini sebagian sudah mengeluarkan daunnya guys, Alstonia, pulai-pulai ini, ya, maka ini menjadi akan sangat indah ya guys. Jadi sekali lagi saya sampaikan supaya guys semua paham bahwa embung ini dibangun juga dalam rangka mendukung sumber air untuk penyiraman, ya, bibit-bibit yang ada di persemaian itu. Jadi kita pompa dari sini ke atas dengan sistem gravitasi sehingga dia bisa bisa digunakan. Nah itu bebek tadi guys yang saya bilang ya. Tuh sudah ada di situ bebeknya guys. Ya kita lihat tuh. Nah mereka jalan tuh bebek-bebeknya. Kan? Mudah-mudahan ini bisa jadi ke depan terus kita kembangkan dan banyak biodiversity lainnya yang ada di sini guys. Kita lanjut guys. Tuh ada embung mentawir itu guys, kelihatan. Ya. Nah, saya mau foto sebentar ya guys. Wih, ini guys, ada embung mentawir. Lanjut guys. Kita lanjut lagi guys. Sana lagi. Tuh kita nyusurin lagi embung ini guys ya. Nah itu tadi yang saya bilang air guys. Jadi air dari mentawir ini kita pompa ke itu tangki-tangki itu, terus disalurkan untuk penyiraman tanaman guys ya. Inilah embung ya, luar biasa nih ya. Jadi dukunglah upaya-upaya pemerintah ya dalam hal ini untuk mempercepat proses pembangunan IKN, terutama mempercepat proses transformasi dari hutan tanaman industri menjadi hutan tropical rainforest Kalimantan ya guys. Ini upaya harus kita lakukan secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama ya. Kita akan memulihkan kembali hutan tropical rainforest Kalimantan di IKN dengan dukungan persemaian mentawir ini. Guys, kita kembali ke depan pintu gerbang persemaian mentawir ya. Ini saya terus terang guys, secara jujur saya harus akui bahwa saya sangat menikmati di sini. Jadi nanti ke depan kalau sudah sempat saya ikut pindah ke IKN ini, mungkin saya lebih banyak nginapnya tidurnya di Mentawir guys ya, karena saya akan menikmati alam yang masih bagus tuh sekitar ini, dan dengan persemaian yang sangat luas seperti ini guys ya, kita bisa menikmati ya. Minimal di sini adalah untuk refresh brain ya, pikiran kita dengan melihat alam begini nih, rasanya pikiran selalu fresh ya. Jadi saya pikir ini adalah spirit yang harus kita bangun untuk mendukung bagaimana keberhasilan membangun ibu kota Nusantara kita ke depan. Bangsa ini harus optimis ya. Bangsa ini harus yakin bahwa kita membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan ini akan sukses. Memang harus kita akui ini adalah proses guys. Proses jangka panjang, bukan instan. Karena itu kita harus dengan spirit juga, spirit jangka panjang, membangun Indonesia sentris ya. Bukan lagi kita membangun Jakarta sentris atau di Jawa sentris, tapi kita membangun Indonesia sentris. Itulah sebetulnya tujuan utama kenapa ibu kota negara atau IKN ini kita pindahkan ke Kalimantan, dalam rangka proses membangun pusat pertumbuhan baru atau growth poles baru di tengah Indonesia, bahkan sampai ke timur Indonesia guys, sehingga pembangunan bangsa ini bisa lebih cepat dan yang lebih merata gitu ya bagi bangsa Indonesia. Dan pembangunannya tidak hanya mengutamakan aspek pembangunan ekonomi guys, karena visi IKN ini adalah
forest city, smart city, dan sustainable city. Jadi kita membangun ibu kota negara yang berkarakteristik Indonesia, ya, berkarakteristik hutan tropikal Indonesia, gitu ya. Bukan kita mengcopy ibu kota negara lain, gitu ya. Tentu kita ingin punya ibu kota negara yang berciri khas, berkarakteristik Indonesia. Dan itu menjadi suatu keunggulan ke depan bagi bangsa Indonesia, ya. Kalau kita lihat smart city, udah banyak di kota lain, guys. Tapi smart city yang disertai dengan forest city, tropical rainforest city, itu mungkin satu-satunya di Indonesia nanti, guys. Nah, di samping itu kegiatan sustainable lainnya lewat efisiensi energi dan sebagainya, guys, ya. Demikian ya, guys. Terima kasih. Salam guys. Semangat, sehat, dan sukses selalu.